Kalau lapar, makan mie. Kalau perlu jalan lecir, call me. Sampurasun Jabar, ada update terbaru dari pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas batas Cimahi, Cisarua, hingga Lembang. Assalamualaikum Pak Dedi, atur nuhun ya jalanna tos sae di daerah Jambudipa, janten ngajajab sakola teh janten enakeun. Mantap. Per 17 November 2025, progres pekerjaan sudah mencapai 56%. Peningkatan signifikan ini dilakukan di sepanjang 4 km ruas jalan dengan nilai kontrak sebesar 17 miliar 308 juta rupiah. Nah, yang menarik, pekerjaan rekonstruksi ini digarap oleh sekitar 30 orang pekerja. Mereka bukan sekedar pekerja proyek, mereka adalah orang-orang yang setiap hari berangkat lebih pagi dari matahari terbit, agar jalan yang kita lewati nanti lebih kuat, aman, dan nyaman. Merekalah garda terdepan pembangunan yang sering tidak terlihat, tapi selalu kita rasakan hasilnya. Dengan kerja keras tim di lapangan, rekonstruksi jalan ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran akses menuju kawasan wisata Lembang, memperkuat konektivitas, dan tentu saja membuat perjalanan wargi jadi lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita, ibu dari Muhammad Zaki, anak saya yang kemarin sempat viral ya, dituduh nabrak sama warga, sama orang tua yang anaknya terjatuh. Saya minta tolong sama Pak Dedi Mulyadi, saya minta pendampingan karena saya hanya ibu tunggal di sini ya Pak. Kalau saya maju sendiri, kalah saya Pak. Kayak kemarin, kalah saya Pak. Ini ibu yang curhat kemarin. Ini siapanya? Iya Pak. Anak saya. Duduk sini. Sebelah sini aja. Oh, ini anaknya. Ibu alamatnya mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Bukan Dramayu. Bukan. Oh, bukan. Masih punya ayah anaknya? Bapaknya kabur. Kok kabur? Kabur Iya, kemana? Udah lama 5 tahun nggak balik lagi. 5 tahun. Usia berapa ditinggalkan oleh bapaknya? Pas waktu SMP. SMP. Iya. Sekarang SMA. Sekarang Masuk kuliah. Oh, sekarang udah kuliah. Iya, SMP ditinggalkan. Kuliah di mana? di UPI. UPI Bandung. Iya, kampus Cibiru, Pak. Kampus Cibiru sana, Bandung. Iya. Berarti kampus Bandung. Mm-mm. Udah dewasa anak UPI. Oh. Nah, ibu sendiri tinggalnya di mana? Di Cirebon. Oh, tinggalnya di Cirebon. Apa kerjaan sehari-hari? Dagang mie sekarang. Dagang mie ayam. Mie jebel. Apa itu mie jebeu? Kayak Pedes gacuan gitu, Pak. Kayak gacuan gitu ya. Didorong.
Enggak, di kios. Kios, punya kios. Punya kios bekas, bukan dari orang tua. Dari orang tua. Tadinya TKW Pak, baru pulang. Oh, hebat. TKW di mana? Hong Kong. Oh, pantesan. Saya ciri khas TKW Hong Kong gini ya. Rambutnya pendek-pendek, tomboy-tomboy. Gitu. Ciri khas TKW Hong Kong ini, tomboy-tomboy, rambutnya pendek-pendek kayak cowok. Ya biar terlihat kuat Bapak. Oh, biar terlihat kuat ya. Kamu hebat loh punya ibu. Iya, alhamdulillah. Kerja jadi TKW. Kamu kuliahnya dari orang tua biayanya. Iya. Iya. Jangan manja, cari biaya sendiri. Oh, ceritanya saya sih sebenarnya waktu itu pernah lihat, pernah merhatiin, tapi saya pikir itu bisa selesai lah di antara para pihak secara kekeluargaan. Emang belum selesai? Ya saya belum nemu keadilan aja gitu Pak, karena malah saya yang diintimidasi waktu itu. Keadilannya apa yang diinginkan? Ya sewajarnya hukum yang memang berlaku aja gitu, karena di situ saya juga kan posisi datangnya pas itu sendirian ya Pak, maksudnya sama keluarga aja gitu. Oke. Waktu itu pakai motor. Pakai motor. Namanya siapa sih? Jaki, Pak. Jaki. Iya. Di mana waktu itu? Di Kelurahan Isola di Sukasari. Kelurahan Ya, Isola. dekat UPI Bumsil, Pak. Oh, berarti Kabupaten Bandung. Kota, Pak. Oh, Kota Bandung. Oh, gitu. Oh, di Bumi Siliwangi. Mm-mm. Katanya di Cibiru. Itu ke rumah teman, Pak. Ke situ, Pak. Ya makanya kalau Cibiru kan sebelah sana, Iya. selatan kan. Iya, sebelah selatan. Nah, kalau ini kan kalau Bumi Siliwangi utara kan. Saya lewat situ tiap hari. Nah, waktu itu lagi main mau ke rumah teman, Pak. di Di situ di Kelurahan Isola. Kelurahan Isola. Nah, kemudian lagi pacar kali. Enggak, teman, Pak. Tetangga, masih tetangga. Udah tenang aja, punya pacar juga nggak apa-apa, orang normal Jangan gimana? Udah mahasiswa, anak SMP aja punya pacar sekarang. Enggak, Pak. Bisa cari enggak. duit sendiri. Enggak, kata enggak ada hubungan punya pacar dengan nyari duit. Banyak yang kawin juga laki-lakinya nggak bisa nyari duit. Itu buktinya suaminya ibu nggak bertanggung jawab, kabur juga udah dewasa. Ya maka dari itu Pak. Udah lagi main sama temen, terus disitulah nunggu di depan. Saya lihat kan videonya nunggu di depan. Waktu di depan ada anak-anak lagi lari. Iya. Terus Lagi- ketik, Terus aku tuh nggak tahu ya, Pak. dia lari saat ada videonya kan, lari terus nubruk motor. Iya. Motornya kan lagi diem kan. Iya, Pak. Setelah itu datanglah orang-orang. Mm-mm. Anak itu terjatuh dianggap ketabrak kan. Mm-mm. Nah setelah itu digebukin nggak? Enggak sih, Pak. Cuman ya untung aja aku biar nunduk biar nggak dikebukin. Nah, terus Terus ya aku mau minta klarifikasi pun nggak ada jawaban dari keluarga saya. waktu itu dimarah-marahin, Iya, Pak. dicaci maki. Iya, pokoknya. Habis itu pulang. Kuncinya diambil dulu. Sebelum kuncinya diambil, Pak. Oleh siapa? Pas oleh digebukin motornya orang sama bapaknya itu loh. Kan Bapaknya digebukin itu. motornya. Oh, motornya digebukin. Kuncinya diambil. Jadi Habis ya, kuncinya diambil terus ngapain? nungguin Pak RT sama dari pihak berwenang. Oke. Yang membuka CCTV siapa? Yang membuka CCTV dari teman saya yang punya toko sebelahnya lagi, Pak. Oh, jadi yang punya toko temennya. Iya. Bukalah CCTV-nya. Mm-mm. Diliatin sama mereka. Iya. Terus setelah Terus? diliatin ternyata nggak nabrak, malah anaknya yang nubruk motornya lagi diem, gimana? Dari sana nggak ada klarifikasi apa-apa. Enggak ada klarifikasi. Makanya itu saya sebenarnya bukan dari sananya disuruh datang ke Bandung. Aku kan nanya terus nih, Mas, gimana Mas? Ada konfirmasi dari RT atau dari pihak setempat atau aparat setempat gitu ya? Permohonan maaf atau apa gimana ya? Karena kan setidaknya itu udah mental banget ya anak saya digituin gitu Pak. Itu nggak ada lagi. Loh, ini Anak gimana kesayangan Pak? ya? Iya, Pak. Satu-satunya kan? Enggak, anak dua Pak. Nah, dua. Kesayangan lah ya. Ya kesayangan semua Bapak. Iya, kesayangan ibunya dan saudara-saudaranya. Nah, kan setelah itu udah selesai kan? Udah begitu dilihat bahwa rame-rame bahwa nggak nabrak, reaksi orang-orang yang marah-marah waktu itu gimana? Ya kata tetangga, kata siapa, satu desa pun hampir, Pak, ngomong jangan kasih ampun, bawa hukum aja gitu, Pak. Enggak ada klarifikasi. Nggak ada dari sana, klarifikasi. Nggak, pertanyaan saya kan ngumpul nih, adik kan ngumpul nih lihat CCTV kan? Nah,
sama mereka tuh yang marah-marah gebuk motor Ya, lah. belum sempet itu Pak. Ancam. Belum sempet kumpul lagi itu pas saya datang. Artinya waktu itu setelah rame-rame diancam-ancam, diintimidasi, namanya siapa? Yaki. Jaki terus kemana? Pulang. Sebelum itu nunggu pihak berwenang dulu Pak. Oh, datang ke polisi. Datang. Nah, setelah datang polisi, Ya mau nego-nego aja, maksudnya apa? Biar kelar gitu loh, Biar- mungkin cepet kelar. Biar cepet kelar. terus Terus dimintain terus- duit. Aku dimintain sama Pak RT, kamu ada buat bantuan kemanusiaan enggak gitu katanya Pak. Pak RT waktu itu belum tahu CCTV. Belum. Oke. Kamu jawabnya apa? Ya ada sih Pak, cuman 150 ya udah nggak apa-apa. Padahal dia pinjam sama temennya itu Pak. Ya sudah, yang penting kan ngasih 150 dulu. Iya. Ya kan? Hidup ini kan ada celakanya juga gitu loh. Nah, terus kemudian udah ngasih 150, 150 terus itu udah sama salaman-salaman. anaknya itu nggak apa-apa yang anak kecil tuh. enggak, ini bocor Pak. katanya. Berdarah. Iya berdarah. Oh, bocor aja berdarah. Oke. Sobek. Sobek katanya 3 atau 4 jahitan. Oh, dijahit. Iya. Emang kenapa sih dia jatuhnya? Di step motor itu. Oh, step. Oke. Dia jahit. Kemudian kasihlah 150. Iya. Setelah kasih 150, Ya aku udah minta maaf secara keluaran terus pulang. oh, minta maaf dulu. Iya. Oke, tapi boleh pulang kan? Waktu itu masih nuduh nabrak, dituduh nabrak. Ya Mas? nunggu klarifikasi, Nunggu CCTV. Ntar dulu, aku nanya anaknya. Iya, Bisa Pak. sabar nggak? Iya, Pak. Gitu loh. Terus kemudian udah belum ada klarifikasi CCTV belum waktu itu. Belum Tapi sudah pulang. pulang. Klarifikasi CCTV kapan? Pas hari Selasa itu Pak. Pagi. Hari Selasa pagi. Artinya peristiwa itu sudah sehari. Iya. 2 hari. 2 hari Pak. Peristiwanya terjadi hari Minggu. Minggu Oke. sore. Hari Selasa yang ngasih tahu klarifikasi TV siapa? Teman saya Pak. Yang punya toko itu. Bukan, maksudnya apa ya? Yang ini yang punya kos teman saya tuh. Maksudnya kos di situ. Mm-mm. Nah di sebelahnya lagi ada warung Pak. Ya, yang Di punya situ. warung itu ngasih tahu. Enggak, teman saya minta. Oh iya, begini dulu. Yang punya warung itu kan akhirnya ngasih tahu hasil CCTV Iya. atas permintaan temennya. Ini Mm-mm. mahasiswa nih kita ngomong nih, Iya Pak. ya kan? Kemudian ngasih tahu ke kamu Mm. bahwa hasil rekaman CCTV anak itu yang nubruk gitu loh. Mm. Nah, terus kamu gimana habis itu? Habis itu biasa itu kan bapaknya kan udah pas sebelum maaf-maafan udah maaf-maafan aku tuh dimintain nomor telepon Pak. Maaf-maafan waktu ngasih 150.000 itu. Iya. Oke, terus Udah minta nomor telepon. Nah setelahnya terjadi hari Selasa udah viral. Nah aku ibu kesini, ibu ke Bandung. ke Bandung, ibunya ke Bandung. Nah, Hmm. bagus dong ibunya diem dulu. Diam aku tuh Pak. Terus ke Ibunya Bandung. ke Bandung Ah, terus minta terus? klarifikasi. Heeh. Nah kata si bapak bocil itu, Heeh. kok aku nggak ada apa ya, udah minta nomor, terus kenapa nggak nelpon aku tuh Pak? Akhirnya gitu nggak klarifikasi minta Oh, maaf. jadi kan udah 2 hari ini kejadian. Kamu udah ngasih nomor tuh, Iya. ngasih nomor sama bapaknya anak itu. Iya Kemudian ayahnya dari anak itu tahu tahu bahwa Pak. yang bersalah itu Iya anaknya sendiri Iya, anaknya nabrak sendiri. motor yang sedang diparkir. Iya. Akhirnya terluka, kan dijahit 3 jahitan gitu loh. Mm-mm. Kemudian yang kamu maksud adalah kok kenapa sih bapaknya nggak telepon aku untuk minta maaf gitu loh? Mm-mm. Heeh, gitu. Iya Nggak ada. nggak ada, cuman ngomong-ngomongnya ke teman saya aja. Nah teman saya ini ketakutan Pak, takut dilibatkan gitu, padahal nggak, kita kan nggak salah dan temanku aku nggak salah kan. Oke. Setelah peristiwa itu ada nggak kan pertemuan untuk saling memaafkan atau pihak yang menuduh minta maaf? Itu aku yang minta Oh, Pak. minta. Pas Oh, saya oke. datang ke situ Silahkan. Nah, jadi gimana? Oke.
Ya, terus itu kan sebenarnya aku juga kan maksudnya lihat dulu apa namanya dari respon dari sana gitu kan ya Pak ya, setidaknya aku kan pas CCTV itu sudah ada, terus aku bilang Jaki itu kasihin ke polseknya jadi biar diurus gitu ya gimana gitu. Aku bilang sama dia udah mah katanya lagi ditindaklanjuti, tapi saya tunggu sehari 2 hari ini kok diem aja gitu padahal udah viral gitu loh. Maksudnya dari pihak sananya gitu Pak, mau klarifikasi gitu. Oh, jadi sampai sekarang belum ada pertemuan antar keluarga, baik keluarga anak yang jatuh nabrak motor yang lagi parkir maupun keluarga yang dituduh atau difitnah. Udah Bapak, waktu hari Jumat. Ya, saya baca juga di media sosial udah. Iya udah ya, cuman kayak gitu. Jadi Udahnya di mana pertemuannya? pertemuannya kan saya yang kesana ke Bandung ya Pak ya. Diundang. Enggak, saya datang sendiri. Itu juga maksudnya saya nggak nyangka juga udah disambut dengan meriah gitu di situ. Oh, datanglah ke rumahnya, Ke tempat deket ke kejadian. tempat kejadian. Mm-mm. Datang ke situ Iya. sendiri. Emang TKI Hongkong tuh pemberani, nekat. Di luar negeri aja berani, apalagi dalam negeri gitu. Terus gimana terus ke sana? Iya ke sana. Terus ke sana Ya, terus. sebenarnya sih kalau dari pihak mereka saya cuman pengen tahu. Waktu ke sana bertemu sama siapa? Di situ tuh ada disambut Pak RW ya, katanya Pak RW di Pak situ. RW, terus Pak RT, Pak RT, terus Babinsa, Babinsa, Pak Lurah, terus Pak Lu- katanya Pak Lurah. ada dipanggilnya juga Kanit, nggak tahu itu Kanit Babin apa Kanit. bukan, nggak ngerti. Babin Ya. Kamtibmas, oke. Ya, nggak tahu. Terus Ya, polisi ada masih, kelurahan. Ya, masih terus? ada lagi aku nggak tahu gitu. Udah Oke, terus ketemulah di sana. ketemu. Waktu ketemu ngapain? Ya itu jadi ibu maunya apa gini, maksudnya saya pengen penjelasan, ternyata mereka tuh bukan kalau orang Jawa mah nyelondo minta maaf gitu ya Pak. Loh, jadi harapan ibu kan anaknya sudah jadi korban pembulian, Iya. intimidasi, Betul. ya kan? Harapannya adalah para pihak yang melakukan intimidasi itu meminta maaf atas tuduhannya yang tidak berdasar gitu. Iya, malah di sana mereka tuh kayak ya wajar ya, emosi ya, gini-gini. Jadi bukan minta maaf secara tulus ya. Jadi mereka malah terus tahu-tahu terus kayak gitu nyerang. Ibu tuh gini-gini kayak kita nggak kerja, saya dimarahin gini-gini. Ibu harus klarifikasi, bikin video klarifikasi gini-gini. Saya kaget loh, kok aku yang diserang di sini, kenapa aku yang jadinya suruh klarifikasi? Bapak, itu kedua orang tua itu yang harus minta maaf. Aku bilang gitu, Benar. klarifikasi kata saya di sini korban loh, kenapa aku yang diintimidasi kayak gitu kan. Cuman pada saat itu kan ini ya Pak ya, nggak itu ya, namanya juga semua orang tua tuh jadi namanya lihat darah tuh emosi tuh wajar yang bisa menghilangkan sebuah nyawa, aku bilang gitu kan Mak. Maksudnya tuh ya di situ ya kayak gitu, cuman bukan ini, makanya aku Iya. pas pulang tuh Dari sisi emosi, ketika orang tua melihat anaknya berdarah, pasti emosi, aku gitu bilang kan? pasti emosi. Kalau lihat ada motor di situ, pasti menuduh ketabrak motor. Betul. Artinya, emosi pada peristiwa itu adalah emosi yang bisa dipahami. Iya, Ketika betul. anaknya diasumsikan, gitu kan, atau dianggap tertabrak motor, pasti Betul. marah sama Iya, yang aku juga- motor yang ada di situ. Iya, Pak. Tetapi setelah emosi itu terjadi, meluap, dan kemudian lihat fakta bahwa anaknya yang nabrak motor yang lagi diparkir, maka harapan ibu mereka itu datanglah ke ibu minta maaf gitu. Iya, betul. Oh. Sebenarnya sederhana gitu. Sederhana banget ya. Iya, cuman kok ya Allah kayak bukan orang Jawa sebenarnya. Gak apa-apa, Cirebon itu kan sudah Cirebon, ya kan? Iya, aku bilang gitu. Ya Bu, ya semua orang tua kalau misalkan ngelihat anaknya itu juga emosi, tapi akal sehat dipakai Bu. Aku bilang gitu. Di kampung juga sering terjadi seperti itu. Tapi kita itu tidak tidak main hakim sendiri seperti itu. Harusnya ibu tuh sampai emosi ya, belum apa-apa bapaknya kan udah ngituin ngerusakin motor anak saya gitu loh. Sampai anak saya tuh saking takut mungkin dimasak ya Pak ya. Jadi dia sampai nunduk itu tuh Pak, nunduk. Oke, saya katakan begini. Peristiwa yang terjadi saat itu ketika orang beranggapan anaknya tertabrak motor dan ngamuk, itu adalah peristiwa yang bisa dipahami sebagai emosi, ya kan? Tetapi setelah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tidak tepat, bahwa anak ibu bukan pelaku tabrak,
bahkan dia motornya diparkir ditabrak oleh anak yang lari, maka dia harus minta maaf. Itu yang dimaksud. Iya. Ya Bu ya? Iya. Ibu inginnya itu kan? Ya, Iya. inginnya itu kan? Iya. Inginnya si keluarga yang marah-marah ke ibu minta maaf ke ibu. Iya, dan kecewanya pas di situ karena mungkin tindakan dari aparat di situ ya Pak, kok malah saya yang dimarah-marahin di Iya, situ. kekecewaan ibu ketika ibu datang ke sana, bukannya mereka yang datang ke ibu, Iya, malah ibu juga datang kayak ke gitu, sana, makanya. datang ke sana diperlakukan tidak baik. Betul. Itu Pak. kan? Betul banget. Oke, nah berikutnya gubernur banyak kerjaan. Iya. Berikutnya apa yang diinginkan oleh ibu? Ya semestinya aja gitu Pak ya, apa sih, jadi saya itu ingin juga perlindungan benar-benar untuk anak saya karena si Jaki juga ngerasanya trauma mental banget gitu loh, karena ya anak baru merantau ya Pak ya. Jadi ya bagaimana sewajarnya hukum di Indonesia gitu Pak, karena saya sendiri untuk ngurus kayak gini mungkin kan butuh biaya, sedangkan saya ibu tunggal gitu loh. Iya. Untuk biaya aku tuh Satu, anak ibunya, ibu jangan terlalu kelihatan anak ibunya, nggak kelihatan laki-laki maconya. Terlalu manja sama mama. Gini, ini yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian ini kita bawa lagi ke perkara hukum, ngabisin biaya, Iya. nggak ada manfaatnya dalam pandangan saya, gitu loh. Nah, tetapi ya kan, kalau agar kedua-duanya rukun dan damai, orang yang bersalah menuduh ya minta maaf, saya gubernur berkewajiban. Ibu kalau mereka saya undang bertemu dengan ibu mau? Iya. Iya. Mau nggak? Nah, mereka saya undang untuk bertemu dengan ibu, keluarga dan orang-orang yang waktu itu berprasangka buruk pada anak ibu, saya undang bertemu dengan ibu untuk saling memaafkan. ya Bapak biar diluruskan sekaligus gitu. Oh gitu. Biar saya juga Jangan ngelamun. biar saya karena jujur aja setelah pulang dari Bandung tuh udah langsung ngedrop mungkin aku ya Pak ya. Ya udah, saya nanya, saya nanya, kalau ibu pengennya apa? Pengen jalur hukum dilaporkan? Ya intinya sih ingin memberi efek jera aja gitu. Efek jerah kan jalur hukum dilaporkan. Tapi menurut saya kan ngabisin energi. Ya itu. Nanti ibu harus dari Cirebon bolak-balik Bandung diperiksa, masuk ke pengadilan jadi saksi. Anaknya di Bandungnya ditabrak musuh. Tapi kalau saya undang pertemukan agar orang yang bersalah juga menyadari kesalahannya, ayo. Bukan boleh. Salah saya punya pengacara. Ada. Kalau ibu mau menempuh pengacara melaporkan pihak yang mengintimidasi anak ibu, aku boleh. Mangga, silahkan. Ibu tinggal lapor di sana, di Polresta Bandung. Bisa. Ya, tapi itu kategorinya ya perbuatan tidak menyenangkan ya. Kemudian kategorinya fitnah ya. Fitnah. Kemudian pembulian, intimidatif, kan itu. Rusakan. Emang motornya rusak? Ya. Ya pecah aja bodinya. Pak. Pecah bodinya dikit. Cuman setirnya. Ya, dikit. Iya. Kalau itu boleh. Ibu mau nempuh jalur itu. Ya itu saya cuman Enggak, saya nanya. Ibu nempuh jalur itu. Nih gubernur memfasilitasin. Ibu boleh nanti pakai pengacara saya didampingi untuk dilaporkan. gimana bisa Pak? Nah, Menurut mama aja. Ya kalau saya mah Pak pengennya ya keadilan itu loh nah Pak. keadilannya apa? Iya itu biar mereka itu menerima efek jerah dari Efek jerah. perbuatannya. Ya udah, berarti dilaporin polisi, berproses. Gitu loh. Gitu. Boleh. Aku ya mumet Pak. Ya udah, bukan yang mumet aku tawarin, kan udah speak up. Nah, saya undang, ayo.
Masalahnya Mumet lagi Oke. lagi fokus. Aku kan nantinya dagang ibu keganggu. Iya kan ini juga lagi fokus untuk kuliahnya. Nah, sedang- nanti kuliahnya keganggu pikirannya. Iya, biaya kuliahnya kan lagi kurang. Aku lagi Wah. fokus Desember harus lunas. Iya, gitu. makanya apa nambah biaya apa ngurangin biaya kalau ibu menggugat berperkara? Ini aja aku udah habis banyak. Iya makanya nambah biaya apa mengurangi berperkara? Ibu mengurangin beban hidup mau nambah beban hidup? Ngurangin beban hidup. Nah. Udah capek saya. Ya udah, berperkara nanti lapor polisi, nanti jadi saksi di pengadilan, nambah beban hidup apa ngurangin beban hidup? Nambah. Nah, oke. Jadi ibu milih mana? Ya lu. Ya udah. Oke, ya udah, oke. Udah kan? Ikhlas nggak? Ya mereka harus benar-benar. Enggak, tulus. kalau saya undang mereka untuk minta maaf saya bisa. Sekarang Pak. Jangan sekarang, saya banyak kegiatan. Nanti aja paling hari Senin. Ini hari Jumat, besok Sabtu, Minggu. Nanti aja hari Senin di kantor Gedung Sate. Saya undang mereka untuk memberikan pelajaran pada semua. Tidak boleh orang main hakim sendiri Iya. menuduh sesuatu Betul, yang itu. belum ada dasarnya. Aku pengennya seperti itu Nah, sih, itu. memberikan efek. Oke, efek jerahnya nanti saya undang. Mau? Mau. Udah ya? Iya. Tidak berperkara hukum. Saya undang aja. Iya, asal benar-benar. Saya benar-benar bisa memberikan efek jerah. efek jerah. Oke? Iya. Nah, disalam. Nah, oke. Kamu kan ditinggalin bapakmu. Kamu kuliah kan atas budi baik ibumu. Ya kan? Ibumu kerja keras. Berapa kamu dibekelin per bulan? 500. Seminggu Seminggu 500 tuh 500. Jaki, ya Allah. Seminggu 500. Oh, jadi sebulan 2 juta. Iya, nah, kadang lebih 2 juta. 2 Kadang juta. lebih, kadang. Kamu jangan remaja. Jadi laki-laki gitu. Sebulan 2 juta. Terus semesterannya berapa? Semesternya 5 juta. Semesteran 5 juta. Iya. Oke? Semesteran 5 juta kan? Hmm. Semester Desember ini kamu kurang berapa? Sama bayar IP total 22 juta, Pak. Yang Desember ini? Mm-mm. Yang Desember ini Iya, belum dibayar. belum. Belum. Aku masih cari. Nah, ini yang cari. Udah. Sebenarnya tadi duitnya tuh udah ada, Pak. Cuman saya Dapat dari mana? jadi TKW, jadi konten kreator juga, Pak. Oh. Banyak duit dong konten kreator. Sekarang lagi melempem, Bapak. Kenapa melempem? Ya. Nggak Oke. tahu dari Ya udah, nih kasih hadiah sama saya. Kamu orang baik. Ya, saya bayarin yang 22 juta. Makasih, Masya Pak. Allah, Bapak. Makasih, Pak. Ya. Oh, bener, Pak. Ya bener, masa palsu. Nah, saya transfer. Minta nomor rekeningnya, kasih Tri. Makasih, Pak. Nomor rekening kuliah, tempat kuliahnya. Rekening UPI-nya. Ya, Aku siap. nanti bayarin. Ya. Hmm. Jadi ibunya nggak usah pusing mikirin. Iya. Ya. Kamunya juga harus kreatif. Jangan kelihatan terlalu loyo sebagai anak laki-laki. Siap, Pak. Aku seneng aku nggak begitu suka sama laki-laki yang terlalu lemah. Ya, Ya, siap. ya kan? Siap. Ya udah, kamu harus sayang sama ibumu. Berjuang demi kamu kuliah, luar biasa nih perempuan. Ibu tenang kan sekarang? Insya Allah tenang, Bapak. Udah. Nah, udah kan? Udah selesai. Kamu ibu jualan lagi. Yes. Ya, beban yang 22 juta udah selesai. Makasih, Bapak. Ih, selesai. Gitu. Beban 22 juta udah selesai. Kamu kuliah semangat. Siap. Semangat. Nih sampai Desember kamu nggak usah minta uang sama ibumu. Nih. Bapak udah, Pak. Enggak, udah pegang. Bapak Enggak, udah makasih, enggak, Bapak. pegang, Itu udah enggak usah banyak. minta, enggak usah minta.
Ini ambil. Nah, Makasih ya Pak. ya. Dah. Bapak udah banyak, Pak. Gua udah. Lu nggak usah minta Desember Siap. ini. Makasih Pak. Ya, berarti November, Desember kamu nggak usah minta, itu cukup. Ya, Iya Pak. ya Bu ya. Semangat ya. Ini perempuan hebat nih. Waduh. Perempuan hebat nggak boleh nangis. Semangat. Gitu. Semangat, perempuan hebat nggak boleh nangis. Siap Pak. Oke? Ya. Nah, kamu peluk ibumu tuh, aku pengen lihat anak peluk ibumu. Nah, hebat ya. Hebat. Masih harus diundang keluarga laki-laki itunya? Ya menurut bagusnya Bapak aja. Hidup yang terbaik itu adalah bukan minta maaf, tapi memaafkan orang, agar beban dalam diri ibu berkurang. Dengan ibu memaafkan, sesungguhnya ibu sedang membahagiakan diri ibu sendiri. Dengan ibu di hatinya ada rasa kecewa, ada rasa dendam, ibu sedang menyiksa diri ibu sendiri. Ya, ya kan? Jangan jadi orang yang tersiksa. Orang berbuat tidak baik pada kita, biarkan itu urusan dia, bukan urusan kita. Tapi kita mengikhlaskan keburukan orang pada kita, itu akan membuat kita hidup lebih terhormat dan mulia. Ya, nggak apa-apa, nanti orang akan menyadari, kan dia lihatin ya. Mereka menyadari untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu pada siapapun. Ya. Tapi kalau ibu masih bersedia dipertemukan, saya pertemukan. Enggak. Kenapa? Capek Pak. Oh, udah capek. Ya udah, daripada capek udah. Kita ikhlasan. Pada keluarga yang kemarin sempat memfitnah siapa namanya? Jaki. Jaki, saya tidak akan mengundang. Tetapi kalau Anda ingin memperlihatkan diri sebagai manusia Indonesia, manusia Sunda dan manusia beragama, kalau berbuat kesalahan harus minta maaf dengan sepenuh hati. Saya tunggu di Gedung Sate hari Selasa jam 15 sore. Ya, saya tunggu di Gedung Sate hari Selasa jam 15 sore. Saya tidak akan mengundang. Saya hanya akan nunggu saja di Gedung Sate hari Selasa jam 15 sore. Silahkan datang. Nanti bertemu dengan keluarga korban salah paham, gitu loh. Untuk bertemu, untuk saling memaafkan dan saling minta maaf. Ya, saya tunggu aja, saya nunggu aja. Kalau datang boleh, kalau tidak datang juga nggak apa-apa. Udah, ibu datang nanti Gedung Sate hari tanggal 15. Ya, oke? Bisa kan? Bisa. Aman kan? Sehari nggak jualan nggak apa-apa, aman. Ya, kasih ya. Oke. Kasih.